Halo teman-teman, kembali dengan Mang Papor. Kali ini saya ingin membahas satu RTA yang cukup fenomenal karena kolaborasi antara dua makhluk dari sekte yang berbeda. Satu sekte cadas di MTL dan satu lagi DTL, sekte dari DTL. Gabungannya ini mengeluarkan salam cadas RTA atau cadas RTA. Nah, seperti ini teman-teman. Dari bentuknya sih ini lebih ke klasik, lebih mendominasi tipikal dari RTA MTL. Nah, tapi nanti teman-teman lihat sendiri secara desain decknya ini sebetulnya bukan MTL, tapi lebih ke RTA RDTL. Nah, karena wajar satu si Cadas, Om Davi, dan satu lagi yang melankolis, Mike Vape dari ROV, sehingga menghasilkan suatu RTA gabungan dari dua sekte. Nah, menariknya eh, ada beberapa fitur yang mengadop dari Mike Vape, yaitu decknya nanti kita lihat, dan juga tipikal dari desain untuk MTL, tapi sebetulnya ini bukan MTL, tapi lebih ke RDTL. Jadi menurut saya nggak cadas-cadas amat ini RTA, hanya namanya cadas RTA. Nah, teman-teman, kali ini saya hanya ingin membagi cara settingan yang optimal untuk cadas RTA ini. Untuk detail dari produknya, teman-teman bisa lihat YouTube-nya Om Davi. Di sana lebih rinci mengenalkan produknya, dan saya saat ini fokus hanya cara setting ala Mang Vapor untuk mengoptimalkan RDA ini. Nah, teman-teman, satu fitur yang saya sukai adalah bentuk airflow-nya atau desain dari airflow-nya. Airflow-nya ini fix, artinya tidak ada menggunakan air pin, tapi cukup memutar besaran lubang airflow. Ini yang ke satu. Yang kedua, teman-teman bisa mengatur bukaan dari airflow-nya sendiri. Di sini ada terlihat 2 titik, 1 titik, dan 3 titik. Nah, pemilihannya berdasarkan dari tanda panah ini. Untuk mengubahnya, teman-teman bisa mengendorkan dulu center pin ini, baru memilih titik yang teman-teman mau gunakan. Seperti ini, dicopot, dan sekarang teman-teman bisa memilih 2, 1, atau 3. Nah, saya sendiri lebih sukanya itu ada di 2. Seperti itu ya. Nah, 2. Setelah itu kita kembali kencangkan. Nah, kemudian selebihnya teman-teman tinggal mengatur besaran airflow-nya di sini. Lanjut, lalu part dari cadas RTA ini adalah drip tip-nya, juga bentuknya klasik, ukuran 510. Lalu kemudian top cap-nya seperti ini. Teman-teman bisa buka. Nah, seperti ini. Jadi pengisian dari atas. Lalu kemudian kaca tanknya. Ini dari kaca. Dan ini adalah decknya. Nah, teman-teman, kalau melihat deck ini, teman-teman akan ingat dengan stok RTA dan
druga RTA. Salah satu cirinya adalah letak airflow yang di bawah seperti ini. Nah, ini persis di druga RTA maupun di stok RTA karena memang desainnya itu dari Om Mike Vape dari ROV. Nah, teman-teman, posnya ini sangat fleksibel, coilnya bisa clockwise atau counter clockwise sehingga memudahkan setupnya, posisi coil sama wickingnya, dan wickingnya pun sangat sederhana, sangat mudah. Dan ini adalah flow juice-nya. Nah, dari pengalaman saya menggunakan RTA ini, saya lebih cocok dan lebih optimal menggunakan diameter coil 3 mm. Kenapa? Nanti kita lihat. Oke, teman-teman, ini saya ada coil ukuran 3 sama 2,5. Nah, kenapa saya lebih cocok yang 3? Tapi kita lihat dulu kenapa 2,5 saya kurang cocok. Nah, teman-teman, dengan coil diameter 2,5, posisi airflow-nya ini tidak langsung menembak ke badan coil. Jadi teman-teman mesti atur untuk diarahkan ke arah airflow. Jadi kalau di sini saya akan turunkan. Sebentar, saya kendorkan dulu. Nah, setelah turun, terlihat airflow akan mengarah ke bodi bawah coil. Ya, jadi teman-teman mesti mengadjust dulu dengan memposisikan badan coil turun ke bawah agar airflow itu menembak ke badan coil di sisi bawah. Kalau dia terlalu ke atas atau tanpa dirubah posisinya, dia akan menembak ke arah yang tidak langsung menembak badan coil, rata-rata ke jam 3 atau jam 9, dan itu kurang optimal untuk flavor. Nah, ini yang 2,5. Oke, yang saya suka itu ada di coil diameter 3 mm. Oke, kita rubah sekarang dengan coil yang 3 mm. Nah, ini. Sekarang kita rubah. Nah, teman-teman, dengan coil diameter 3 mm, kita lihat posisi airflow itu langsung menembak badan coil dari bawah. Tanpa mengatur naik turun, itu sudah otomatis airflow menembak badan coil yang di jam 6 di bawah. Nah, ini posisi yang menurut saya optimal untuk flavor. Dan dengan 3 mm pun posisi coil itu benar-benar menyatu dengan decknya. Jadi tidak terlalu kecil, juga tidak terlalu lebar. Nah, dengan posisi 3 mm, teman-teman bisa lihat dominasi ruang dari deck dengan coil cukup seimbang dibandingkan dengan coil diameter 2,5, sehingga akan mengoptimalkan turbulensi udara dan vapor di chamber. Nah, seperti ini teman-teman. Terlihat ya perbedaannya dengan menggunakan coil 3 mm. Oke, kita dry burn dulu. Nah, teman-teman, sebelum dry burn kita pastikan posisi badan coil itu ada di tengah-tengah antara dinding deck. Kita akan dry burn. Nah, nyalanya sudah rata dan saya dapat sekitar 0,6.
1 ohm. Nah, oke. Saatnya sekarang kita wicking. Nah, teman-teman, setelah wicking saya gunakan bead cotton. Nah, wickingnya seperti ini. Jadi teman-teman tinggal potong ujung dari deck ini sejajar dengan kaki kapas. Dan jangan lupa sisir ujung kapas supaya penyerapannya lebih optimal. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi juice flow-nya sudah tertutup dengan kapas. Dan tolong ingat teman-teman, perhatikan kaki kapas yang di ujung jangan terlalu padat dan tidak ada tumpukan di dasar dek kapas. Sehingga mempermudah eh, sirkulasi dari liquid. Nah, teman-teman, saya akan gunakan liquid The Old Number 3 dari By 3. Nah, oke. Lalu kemudian kita tutup. Kita isi. Saya pakai potensio 2 kurang. Luar biasa. pH-nya sangat nonjok dan ini mungkin cadasnya ya. Nah, teman-teman, overall secara flavor ini sudah sangat istimewa. pH-nya naik, lalu kemudian layering dari old number ini sangat terasa. Vanilla dengan hints tobacco. Sampai dengan aftertaste, teman-teman akan merasakan layer tobacco-nya itu masih nempel. Nah, teman-teman, segitu aja settingan untuk cadas RTA. Ini kembali ini adalah RTTL dan teman-teman yang ingin belajar dari DTL ke MTL ini salah satu yang bisa
menjembatani adaptasi teman-teman dari DTL ke MTL. Overall flavor saya kasih bintang 5 karena layeringnya dapat, kemudian detailnya dapat, dan kembali ini adalah RDTL dan sangat fleksibel untuk freebase dengan nikotin 3 sampai dengan 9 mg. Tapi tergantung dari selera teman-teman juga. Tapi harusnya di bawah 12 mg harusnya ini masih oke. Oke teman-teman, segitu aja. Sampai jumpa di video-video Mang Papor berikutnya. Salam.